Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Setiawan, NIM 112110145, mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil analisis break even point atau BEP di PT Suzuki Indomobil Motor dengan fokus pada dua produk, yaitu Suzuki R3 Hybrid dan Suzuki SL7 Hybrid. PT Suzuki Indomobil Motor merupakan perusahaan yang memproduksi mobil untuk distribusi nasional maupun ekspor. Pabrik Suzuki berlokasi di Cikarang dan Tambun dengan kapasitas produksi sekitar 100.000 unit mobil per tahun. Dua model penting yang diproduksi di sini adalah R3 dan SL7. R3 Hybrid merupakan mobil MPV yang dirancang untuk kenyamanan keluarga dan memiliki konsumsi bahan bakar yang efisien. Sementara SL7 Hybrid berada di segmen SUV keluarga dengan tampilan yang lebih gagah dan cocok digunakan untuk perjalanan jarak jauh maupun berbagai kondisi jalan. Break even point atau BEP adalah jumlah minimum penjualan yang harus dicapai perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Jika penjualan berada di bawah BEP, maka perusahaan rugi. Dan jika penjualan berada di atas BEP, maka perusahaan memperoleh laba. Biaya tetap adalah biaya yang harus dibayar perusahaan walaupun mobil tidak diproduksi atau tidak terjual. Contohnya, seperti gaji karyawan tetap, listrik dasar pabrik, perawatan mesin, pajak, dan asuransi bangunan pabrik. Berdasarkan estimasi struktur biaya industri otomotif dan kapasitas pabrik Suzuki, total biaya tetap per tahun sekitar 300 miliar rupiah. Karena kita menghitung BEP bulanan, maka angkanya dibagi 12 sehingga menjadi 25 miliar rupiah per bulan. Jadi angka 25 miliar ini logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai jumlah mobil yang dibuat. Semakin banyak unit yang diproduksi, semakin besar biaya yang dikeluarkan. Biaya variabel terdiri dari komponen mobil seperti rangka, mesin, interior, ban, dan biaya tenaga kerja langsung. Untuk R3, biaya variabel per unit sekitar 215 juta, sedangkan untuk SL7 sekitar 223 juta rupiah. Harga jual yang digunakan adalah harga OTR atau on the road rata-rata yang berlaku di Indonesia, berdasarkan sumber resmi Suzuki dan data pasar otomotif. Untuk produk R3, harga jual rata-ratanya yaitu 285 juta rupiah. Sedangkan SL7 Hybrid berkisar sekitar 295 juta rupiah. Berikut lanjut ke perhitungan BEP. Dari hasil perhitungan, Suzuki harus menjual sekitar 357 unit R3 Hybrid per bulan untuk berada pada posisi impas, dan sekitar 347 unit SL7 Hybrid per bulan untuk mencapai titik impas juga. Jika penjualan berada di atas angka ini, perusahaan akan mendapat laba. Jika berada di bawah angka ini, perusahaan berpotensi rugi. Jadi kesimpulannya, BEP membantu perusahaan mengetahui target penjualan minimal agar tidak merugi. Dengan mengetahui BEP, perusahaan dapat membuat strategi pemasaran dan produksi yang lebih tepat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.